angka keberuntungan COVID. Bahkan sebelum tutup pasar, teman-teman bisa melakukan bidding minimal untuk meningkatkan kemampuan teman-teman sebagai bukti atau teman-teman berlatih trading dalam 1 minggu. Yang pertama-tama saya akan memberikan plan untuk SAU USD. Walaupun biasanya pasar kalau sudah terjadi breakout seperti ini memang terjadi rectangle formation, artinya ya terjadi bolak-balik di area itu. Biasanya kalau kondisi seperti ini, orang trader itu untuk bermain itu was-was karena tidak ada kejelasan dari gerakan pasar, kecuali dia yang floating dan dia harus menunggu memang. Jadi kalau saya biasakan untuk menunggu, dan saya berusaha melatih diri saya sekali entry dalam 1 jam atau maksimal itu 3 jam harus selesai. Jadi tidak ada pilihan lain daripada saya menunggu terlalu lama. Oke, untuk plan SAU USD saya menyampaikan untuk R1. Sudah 3. Dengan 1787. Posisi R3-nya kalau ketika kita melihat dari keadaan pasarnya H1 ya, posisi H1 kita lihat posisi S1-nya di 1793 sudah terbreakout, tetapi ini baru proses berjalan. Tapi ingat, ketika dia breakout, maka di sini muncul shadow yang cukup panjang, jadi hampir seimbang. Teman-teman berhati-hati, karena dengan posisi shadow panjang dan menit-menit awal seperti ini, teman-teman berhati-hati, nunggu dulu sampai posisi ini menitannya berjalan minimal itu 20 menit atau 30 menit. Karena kondisi pasar ini cukup lambat. Jadi kalau teman-teman langsung melakukan buy di sini, ya tadi saya pun juga melakukan buy tapi cepat keluar. Karena saya sadar bahwa ini melawan tren minornya, yaitu tren seller. Jadi saya tidak mau nahan lama-lama, jadi saya angkat berapapun dapatnya. Yang penting layar saya clean dan saya bisa berpikir fresh lagi untuk kedepannya. Ini
Ini untuk posisi R2-nya. Ini R2, ini posisi R3. Ini untuk plan SAU USD. Ini plan SAU USD. Perhatikan plan SAU USD. Jadi kalau teman-teman melihat situasi seperti ini, kalau saya kecenderungan kenapa saya menunggu, walaupun ini sudah ada tanda-tanda untuk melakukan banyak. Karena kalau pasar seperti ini, walaupun saya profit itu menunggunya terlalu lama. Jadi saya bisa melakukan buy di sini tadi, sudah sampai hingga 4 kali. Terus saya keluar, karena sudah profit cukup, sudah saya keluar dulu. Saya tidak mau berharap sampai ke atas seperti ini, sampai R1 ya tidak. Karena menunggu ini justru akan mempengaruhi psikologi kita di dalam melakukan trading. Saya selalu sampaikan bahwa lebih baik layar itu clear. Ya. Nanti kita pelan-pelan dalam proses belajar, itu kita akan mengetahui ternyata efisien dan efektif mana posisinya, cara bermainnya. Jadi teman-teman nanti mengkaji. Ya. Ini untuk XAU USD. Sekarang masuk ke GBP USD. GBP USD ini masih didominasi tren buyer, walaupun sempat diturunkan. Tapi penurunan ini tidak bisa menjebol support yang 136 ini. Ini S1. Posisi R1-nya sudah ditembus. Ini posisi R2. Posisi R3. Tiga, lima, tiga. Sama dengan 136 308. Ini teman-teman perhatikan, memang posisi dominasi, posisi buyer ya. Sekarang ini sedang berjalan buyer, tetapi di R2 ini ada resisten, maka teman-teman berhati-hati. Jadi kalau teman-teman mau entry dari posisi ini, posisi buyer yang sudah berjalan tren yang seperti ini, teman-teman cari kebalikan dari warna ini pada time frame terkecil, misal time frame M5 misalnya. Tunggu di posisi M5, kalau dia ada koreksi warna merah, teman-teman baru naik buy. Itu cara bermain. Jadi jangan posisi candle berjalan tabrak buy gitu, takutnya dia melorot. Teman-teman mengantisipasinya bingung. Biarkan dia turun sebentar koreksi. Kalau kita melihat dari H1, teman-teman bisa nunggu koreksi dulu. Koreksi ada ekor, baru teman-teman masuk.
Ini untuk plan GBP USD. Jadi perhatikan dulu, mencari time frame terkecilnya. Nah, ketika koreksi seperti ini, teman-teman boleh masuk, tapi ini koreksinya masih belum kuat. Kita tunggu, karena ini menitnya baru, kalau 51 menit di layar, berarti baru berjalan sekitar 10 menit. Nah, 10 menit kurang, jadi 2 candle di M5 ini. Kita tunggu, boleh. Ketika di M15 nanti terbentuk 3 candle M15 terbentuk tebal, teman-teman bisa melihat dari M5-nya sini. Ini kurang 5 menit. Kalau dia terbentuk tebal tanpa ekor, maka teman-teman boleh melakukan buy. Jadi inilah yang disebut pola candle dan akumulasi candlenya, serta multi time frame. Jadi teman-teman harus menggerakkan pandangan kita ke beberapa time frame. Kalau sudah ketemu trennya seperti ini, teman-teman mau entry, ya, karena terlambat, teman-teman bisa mencari ketika dia koreksi turun. Ketika dia koreksi turun, teman-teman bisa ambil alih. Ambil alih buy. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Euro USD. Kita posisi, kita lihat posisi S1 ya. Oke, sama dengan 1511158. Sama dengan sembilan tiga. Ini posisi R2-nya ya. Posisi R3-nya. Dua. Ini sama posisinya dengan GBP USD ini yang bersama. Cuman perbedaannya kalau Euro USD saya selalu menyarankan kan di kajian money management. Kalau teman-teman bermain secara logika tradingnya, gitu ya, itu kita bisa mengacu kepada perusahaan-perusahaan besar yang sudah melakukan challenge. Jadi ternyata setelah kita tahu perusahaan besar itu tidak ngotot. Nah, kalau kita logika seperti perusahaan besar ya, seperti TMO dan lain sebagainya, MNC itu cuman 1 bulan itu profitnya yang dia inginkan itu antara 5–10%, tapi floating minusnya juga 5–10% per hari, jadi tidak boleh melebihi angka itu ya. Jadi teman-teman usahakan berlatih untuk melakukan penggabungan antara teknikal dan psikologi trading serta dengan money management. Jadi penggabungan antara materi satu dan materi teknikal itu kunci suksesnya. Ini untuk plan Euro USD ya. Untuk plan Euro USD saya cukupkan sekian dulu, dan semoga teman-teman bisa terinspirasi atau
ada gambaran yang jelas tentang trading pada hari Jumat ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat siang dan terima kasih.